Mari kita mempelajari akuntansi untuk kerugian produksi pada sistem job order. Di sini kita akan mempelajari tiga bentuk dari kerugian produksi. Yang pertama kalau ada sisa-sisa bahan atau scrap. Yang kedua kalau ada barang yang rusak yang tidak bisa diperbaiki, itu spoilage yang akan dibuang atau dijual dengan harga sangat murah. Yang ketiga adalah kalau ada barang yang dalam proses rusak kemudian di rework kembali sehingga menjadi barang yang kualitasnya bagus. Nah, tiga hal ini akan kita pelajari dalam konteks job order costing, dan tujuannya adalah supaya kerugian tadi dapat dilaporkan berapa biayanya dan dilaporkan ke manajemen, sehingga kalau ada angka yang kelihatannya besar akan menjadi alert atau sinyal bagi manajemen untuk melakukan perubahan atau melihat persoalan apa yang terjadi dan memperbaikinya. Yang pertama kita bahas tentang scrap. Scrap ini bisa dikatakan sisa-sisa dari bahan yang diproses. Jadi misalnya kalau kita produksi mebel itu ada sisa-sisa potongan kayu. Mungkin juga dalam hal industri tekstil ada sisa-sisa potongan dari kain, perca, dan sebagainya. Yang kedua, scrap itu bisa juga karena bahan mentahnya defektif atau rusak yang tidak dapat dikembalikan ke vendor. Yang ketiga, bahan-bahan yang dipakai pecah, partsnya pecah karena employee salah mengendalikan atau menangani atau ada kerusakan mesin. Kalau scrapnya ini punya nilai, maka akan dikumpulkan di satu tempat, ditaruh di gudang untuk dijual kepada mungkin pihak lain yang akan membeli. Nah, karena ini sisa-sisa, jadi tidak mungkin kita menentukan berapa cost-nya. Oleh karena itu, yang penting yang kita catat adalah berapa kuantitasnya, supaya kita bisa identifikasi jangan sampai hilang. Kemudian nanti ketika kita jual baru kita catat penjualannya. Penjualannya dicatat, misalnya ada contoh berikut scrap tadi dijual dengan harga 500, maka kita dapat melaporkan penjualan tadi sebagai other income. Di sini misalnya kita debit cash pada saat penjualan, kredit scrap sales. Nah, angka 500 ini bisa saja tidak kita catat sebagai other income. Kita bisa melaporkannya sebagai pengurangan cost of goods sold. Ini contohnya, jurnal berikutnya Ini cash pada cost of goods sold, atau jumlah yang sama juga dapat dikreditkan ke factory overhead control, mengurangi biaya produksi. Maka kalau scrap ini dikreditkan ke sini, maka dalam perhitungan tarif overhead, maka nilai scrap juga harus sudah diestimasikan sebagai bagian yang mengurangi total overhead untuk perhitungan tarif. Ayat jurnalnya ketika scrap dijual, itu debit cash atau consumable credit factory overhead control. Kalau scrap tadi terkait dengan satu job tertentu, maka jumlah yang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengurangi biaya bahan yang dibebankan ke job tadi, sehingga kita dapat kreditkan ke work in process. Jadi di sini di tema ini kita mengasumsikan nilai scrap tidak signifikan. Tapi apabila nilai scrap tadi ternyata cukup signifikan, maka kita tidak hanya mencatat jumlahnya, tetapi juga perlu menentukan berapa nilainya. Apakah itu nilai berdasarkan net realizable cost, jadi tidak ke kuantitas, tapi kita catat scrap inventory, dari kemudian kita kreditkan ke work in process, factory overhead, atau yang lainnya, Kemudian nanti ketika dijual, kita kurangkan scrap inventory. Kalau scrap itu berasal dari barang yang rusak atau pecah, maka ini merupakan persoalan internal yang harus dicari penyebabnya. Jadi kita manajemen bisa menggunakan cara-cara tertentu untuk meneliti kenapa barang-barang dalam proses produksi sering rusak, dan mungkin dicari apa penyebabnya sehingga jumlah scrap dapat dikurangi. Kalau barang tadi berasal dari kualitas yang rendah karena kita berhubungan dengan vendor tertentu, maka
yang langkah pertama, apakah itu bisa dikembalikan kepada vendor. Kalau kita tidak percaya pada vendor, karena kita tidak bisa menemukan vendor yang dapat dipercaya, maka ada kemungkinan kita melakukan pemeriksaan bahan ketika bahan tadi kita peroleh. Jadi jangan sampai masuk ke pabrik, atau paling enggak sebelum masuk pabrik itu harus dilakukan pemeriksaan dulu supaya jangan sampai itu menimbulkan kerugian yang lebih besar, karena barang yang rusak kemudian diproses ketika ditemukan sudah setengah jadi atau hampir jadi, maka di situ sudah bertambah biaya bahan, biaya upah, biaya overhead. Jadi sebaiknya diinspeksi di awal. Tentu cara yang lebih baik lagi adalah bagaimana perusahaan bisa mendesain sistem di mana mereka bisa mengandalkan supplier mereka untuk menyuplai barang-barang yang memang kualitasnya bagus, sehingga tidak perlu ada permasalahan barang yang rusak atau kualitasnya rendah, atau tadi ya barang-barang yang memerlukan pemeriksaan sebelum digunakan dalam proses produksi. Untuk dapat lebih memahami materi tentang akuntansi scrap, silakan kerjakan exercise 1 chapter 7 buku Carter. Akuntansi untuk spoiled goods atau barang yang rusak itu berbeda dengan scrap, karena barang yang rusak ini biasanya sudah setengah atau hampir jadi, ya, dan kemudian ditemukan rusak, entah apa penyebabnya. Nah, spoiled goods ini tidak bisa dikoreksi karena rusak dan harus dikeluarkan, tidak, karena pertama kemungkinan tidak mungkin dibetulkan, atau yang kedua kalau dibetulkan biayanya terlalu mahal, ya. Contoh misalnya produk plastik yang salah dibentuk, salah warna dan sebagainya, itu harus dibuang, tidak bisa digunakan kembali. Beberapa mungkin dapat digunakan ulang, tapi sebagian besar tidak bisa. Produk keramik misalnya yang sudah dicat dan sebagainya, kemudian tiba-tiba di dalamnya ada gelembung-gelembung udara, itu harus dibuang, nggak bisa lagi diperbaiki. Beberapa mungkin bisa di amplas ulang dan ini, tetapi sebagian mungkin tidak bisa, sehingga lebih baik dibuang atau dijual dalam bentuk barang rusak. Nah, spoilage ini dapat disebabkan oleh permintaan konsumen, ya, karena di tengah jalan tiba-tiba ketika diberikan satu sampel barang jadi untuk batch pertama, konsumen merasa bahwa ini kurang pas gitu, atau tiba-tiba meminta spesifikasi yang jauh lebih strict lagi. Spoilage juga dapat terjadi karena persoalan internal, kesalahan dari pekerja, alat yang sudah usang, dan sebagainya. Jadi treatment akuntansinya sangat bergantung dari apakah itu disebabkan oleh konsumen, apakah itu disebabkan oleh kesalahan internal. Untuk spoilage yang disebabkan oleh konsumen, ya, itu tidak dianggap sebagai cost of quality karena itu memang permintaan konsumen, dan biasanya perusahaan dapat membebankan kepada konsumen untuk biaya tambahan yang terjadi, ya. Ini jadi kalau ada kerugian karena tadi barang yang diproduksi tidak dipakai, dianggap itu pesanan dari konsumen, dan kita bisa meminta penggantian atas cost tadi, bahkan termasuk mungkin profit margin dari barang yang rusak tadi. Nah, ini kita berikan satu contoh, misalnya Plastiko itu memproduksi kursi plastik, ya, sebanyak 1000 unit yang dirancang khusus untuk Pizza King dengan job 876. Ketika 100 kursi pertama diselesaikan, kemudian pelanggannya melihat, si Pizza King melihat, wah ini nggak pas, jadi minta diperbaiki. Oleh karena itu 100 kursi tadi tidak digunakan oleh konsumen dan tidak dapat diterima karena spesifikasinya berubah, nggak pas, ganti. Si Plastiko dapat menjual 100 chair ini dengan harga 10, ya, dengan total 1000. Nah, kemudian disiapkan 100 tambahan lagi, sehingga tadinya yang kita produksi hanya 1000, sekarang 1100, termasuk 100 yang rusak tadi, ya. Dan total biayanya adalah sebagai berikut. Nah, maka
ayat jurnalnya, karena tadi spoiled goods-nya itu bernilai, maka kita catat sebagai inventory, ya, 1000, kemudian kita bebankan 3.800 ini nanti ke work in process, kemudian work in process kita kredit, sehingga harga pokok penjualannya dari 1.100 dikurangi 1.000 spoilage itu 3.750. Kalau misalnya perusahaan memperoleh 50% margin dari cost produk, maka harga jualnya 56.250, dicatat sales pada account receivable 56.250. Ketika spoiled goods itu tadi dijual, maka kita debit cash atau account receivable kredit spoiled goods. Jadi di sini ketika spoiled goods itu merupakan permintaan dari pelanggan, maka kita dapat membebankan sebagian biaya dikurangi dengan yang dapat direcover dari spoiled goods ke dalam harga produk, ya, termasuk profit marginnya. Bagaimana bila kesalahan tadi karena faktor internal, misalnya tadi employee melakukan kesalahan atau ada mesin yang rusak, maka sisa yang tidak dapat didapatkan dari spoiled goods, ya, yang tidak dapat dijual, itu akan dibebankan sebagai biaya tambahan produksi dan dimasukkan ke factory overhead control dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Nah, kalau angka atau cost dari spoiled goods ini sangat besar, bisa jadi membuat actual production cost lebih besar daripada yang dianggarkan, dan kemungkinan itu akan dilaporkan khusus sebagai loss, tidak sebagai factory overhead, karena berarti dia berlebihan. Ya. Nah, semua production cost untuk spoiled goods itu harus ditentukan dan dikeluarkan dari job cost sheet. Jadi yang rusak nggak boleh dimasukkan job cost sheet, dikeluarkan. Berbeda dengan sebelumnya, hanya harga jualnya saja yang dikeluarkan, ya, untuk jadi spoiled goods inventory. Tapi di sini semuanya harus dikeluarkan, ya. Kalau ada salvage value, maka salvage value tadi kita catat sebagai spoiled goods inventory. Sisanya yang ini di luar salvage value dapat dibebankan ke factory overhead control, atau kalau terlalu besar tadi sebagai loss pada income statement, ya. Nah, apabila spoilage tadi dapat diprediksi tetapi tidak dapat dieliminasi, maka ketika kita menentukan predetermine factory overhead atau rate dari factory overhead, maka spoilage tadi harus dimasukkan ke dalam anggaran total overhead cost, ya, sehingga overhead cost juga memasukkan unsur yang terjadi karena kerusakan, yang kita anggap sebagai kerusakan normal. Akibatnya tentu saja FOH rate yang diterapkan akan lebih tinggi, dan itu menjustifikasi kenapa kita mencatat cost dari spoilage tadi ke dalam factory overhead. Kita ilustrasikan misalnya di sini Plastiko, ya, dari kasus di atas itu 100 yang tadi itu bukan karena permintaan konsumen, tetapi karena kesalahan proses internal, ya. Jadi di sini total cost semuanya, ya, termasuk yang rusak itu 38.500, ya, dikurangi 1.100 sehingga per unitnya 35, ya, $35. Nah, kita tahu ada 100 unit yang rusak, berarti cost dari spoilage units itu 3.500, ya, dan dapat dijual sebesar 1.000. Berarti cost-nya yang tidak dapat recover adalah 3.500 dikurangi 1.000 atau 2.500, ya. Nah, cost dari 1.000 unit yang bagus itu 35.000. Kalau sebelumnya 37.500, sekarang 35.000, 35 kali 1.000, dan sales price-nya 52.500, 35.000 kali 150%. Nah, bagaimana mencatatnya? Ini. Jadi spoiled good inventory, karena bisa dijual kita catat sebagai inventory, lalu tadi unrecovered, ya, cost of spoilage-nya itu 2.500 kita masukkan ke factory overhead control, lalu yang 35.000 itu kita catat sebagai cost of goods sold, kita keluarkan dari work in process inventory. Ketika dijual, kita akan catat account receivable pada sales. Untuk dapat lebih memahami materi tentang perlakuan akuntansi untuk spoilage, silakan kerjakan exercise 2
3 dan 4 serta problem 1 dan 2 chapter 7 buku Carter. Rework berbeda dengan spoiled goods karena pada rework barang yang rusak tadi dapat diperbaiki. Nah, proses untuk memperbaiki ini kita sebut rework. Nah, karena ada rework, berarti ada tambahan cost dari rework tadi. Bisa saja tambahan bahan, upah, dan FOH. Ya. Demikian sama seperti spoiled goods, pada rework ini ada dua kemungkinan. Yang pertama diminta oleh customer, yang kedua karena kesalahan internal. Kita lihat yang pertama, apabila rework itu diminta oleh customer. Jadi di sini kalau rework diminta oleh customer, maka cost dari rework akan dibebankan ke job. Ya. Nah, biasanya idealnya mestinya ada kenaikan harga jual karena ada tambahan biaya yang perusahaan dapat membebankan tambahan margin. Kita ambil contoh misalnya heavy load fabricators memproduksi 200 trailer yang didesain khusus dapat dengan job 901 untuk memenuhi kebutuhan dari customer yang bernama perusahaannya Holid Rentals Corporation. Biaya yang dibebankan pada job 901, material 100.000, labor 200.000, kemudian applied FOH $40 per direct labor hour sebanyak 80.000, sehingga totalnya 200.000. Sebelum trailer dikirimkan, jadi customer memutuskan bahwa trailernya perlu suspension spring yang lebih berat daripada sebelumnya, karena kemungkinan trailernya akan dipakai pada jalan-jalan yang bukan jalan yang halus tetapi agak kasar, sehingga perlu tambahan biaya untuk memasang spring ya yang lebih berat, dan ini memerlukan setengah jam, sehingga ada pekerjaan rework sebagai berikut cost-nya ya. Cost-nya sebagai berikut. Nah, karena ini bagian dari pekerjaan tambahan, maka pembebanannya kita masukkan ke work in process semua, sehingga total cost-nya sekarang bukan lagi 200.000 seperti sebelumnya, menjadi 213. Ketika barang selesai dikirimkan, maka akan dikredit work in process 213, debit cost of goods sold 213. Dan kalau membebankan margin sebesar 50%, maka ini harga jualnya menjadi 319.500 dari 105% dikalikan 213. Itu apabila rework terjadi karena permintaan konsumen. Nah, apabila rework terjadi disebabkan oleh kesalahan internal, maka rework cost seperti spoilage harus dimasukkan sebagai cost of overhead ya. Jadi factory overhead control dan secara periodik dilaporkan kepada manajemen. Defective good yang rusak tadi ya, jika dikoreksi, kemudian biaya dari cost of rework-nya menyebabkan naik ya, dan lebih rendah daripada net realizable value. Jadi misalnya kalau yang barang tadi diperbaiki cost-nya 500, tapi ternyata hanya bisa dijual ya 200. Untuk yang seperti itu ya nggak usah dilakukan rework, dijual saja sebagai spoiled goods ya, karena justru kalau kita proses malah lebih rugi daripada tidak kita proses. Nah, biasanya sih net realized value atau kenaikan tadi, harganya tadi itu lebih tinggi daripada cost rework, sehingga lebih baik kita rework karena ada tambahan net profit dari situ, revenue dikurangi cost-nya. Ya. Tetapi beberapa perusahaan yang merasa bahwa image dari barangnya tadi penting, biasanya mungkin tidak akan mau menerima produk yang seperti ini dan mereka memutuskan dibuang saja. Kadang-kadang pada beberapa kasus, misalnya seperti sepatu, itu muncul di pasar gelap dalam bentuk istilahnya yang sering disebut barang reject atau perfect kits dan sebagainya. Sebenarnya barang-barang yang tidak layak untuk bisa dijual dan diputuskan untuk dibuang. Tetapi karena barang tadi disediakan oleh vendor-vendor tertentu, biasanya pabrikan-pabrikan di Asia, di Cina, di Indonesia, di Vietnam seringkali bocor di pasar
dijual oleh pabrikan-pabrikan tadi sebagai barang-barang yang barang-barang reject atau barang-barang khusus. Dulu sangat laris kalau tekstil itu yang barang-barang yang muncul di factory outlet yang ada di Bandung dan sekitarnya. Nah, jadi apabila dari kasus yang sama tadi, maka debitnya bukan work in process, tetapi debitnya adalah factory overhead control. Sehingga nanti kalau dijual dia cost-nya hanya 200 bukan 213 dan harga jualnya 300.000. Jadi ini yang membedakan antara rework dengan karena internal atau karena permintaan dari konsumen. Nah, terkait dengan ini, apabila dari rework tadi itu dapat diprediksi tetapi dapat dieliminasi, tentu saja dimasukkan ke predetermined overhead rate, sehingga predetermined overhead rate-nya akan memasukkan cost dari rework ya. Tapi kalau tidak bisa diprediksi, tetap tidak dimasukkan di predetermined overhead rate, tapi tetap dibebankan ke factory overhead control karena nanti akan membuat factory overhead control lebih besar dari factory overhead applied dan ada unfavorable variance yang nanti akan menarik perhatian manajemen ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses produksi. Untuk lebih menguasai materi akuntansi untuk rework, silakan kerjakan exercise 5 dan 6 serta problem 3 buku Carter chapter 7.